Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Widentia Hulu di Prof. Bincaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah situasi atau kondisi di mana jika misalnya pelamar atau seluruh pelamar di sebuah instansi tersebut sudah serdik atau sudah sertifikasi. Jadi kira-kira nanti siapa yang akan lolos untuk mengisi formasi tersebut. Jadi untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan tonton video ini sampai selesai tanpa di skip sedikit pun. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita masuk pada topiknya, di mana pada video ini kita akan membahas mengenai suatu kondisi di mana misalnya ada pelamar kemudian merebut satu formasi dan kemudian juga seluruh pelamarnya itu adalah sudah sertifikasi atau sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi nanti kira-kira siapa yang akan bisa dinyatakan lolos untuk mengisi formasi tersebut kira-kira teman-teman. Jadi di sini pada video sebelumnya bahwa kita pernah membahas yang mana nilai afirmasi untuk peserta yang sudah sertifikasi itu adalah memang benar-benar ada teman-teman. Ini berdasarkan dengan surat atau pengumuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan saya yakin juga pemerintah pusat seperti itu karena soal peraturan nilai afirmasi ini terlebih-lebih untuk yang sudah sertifikasi itu pasti memiliki hak yang sama di setiap daerah. Jadi di sini kita mengambil satu sampel atau contoh, yaitu surat pengumuman atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan nomor yaitu 800/1999/3 datar BKD/2023 tentang seleksi calon aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2023. Jadi pada surat edaran ini atau pengumuman ini sebenarnya ada banyak informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Jadi di sini saya rasa di setiap daerah juga pasti memiliki peraturan yang sama teman-teman. Nah, salah satu yang dibahas di sini adalah mengenai penambahan nilai bagi yang sudah sertifikasi atau yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi di sini kita akan membacakan kepada kita semua kira-kira seperti apakah bentuk peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Di sini ada di bagian D yaitu sistem kelulusan dan pemungutan nilai. Pertama adalah untuk P3K JF Guru, karena memang nilai afirmasi untuk sertifikat pendidik itu hanya diberikan kepada P3K Jabatan Fungsional Guru, karena memang hanya guru yang mendapatkan atau yang memiliki sertifikat pendidik itu. Jadi di sini kita akan scroll sampai ke bawah teman-teman. Kita baca di bagian D ini, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa seluruh peserta atau pelamar P3K JF Guru itu akan mendapatkan nilai afirmasi sertifikat pendidik yaitu sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Jadi bisa diibaratkan bahwa nilai yang diperoleh adalah nilai maksimal dari kompetensi teknis tersebut. Jadi untuk tahun 2023 ini bahwa nilai maksimal dari kompetensi teknis itu adalah sebesar 450. Kalau tahun sebelumnya adalah sebesar 500, itu karena jumlah soalnya adalah 100. Tetapi untuk tahun 2023 ini jumlah soal untuk kompetensi teknis sendiri adalah hanya 90. Jadi nilai maksimalnya adalah 450. Jadi nanti yang sudah memiliki serdik atau sertifikat pendidik itu, maka nilai kompetensi teknisnya adalah langsung 450, walaupun nanti nilai yang diperoleh pada saat ujian itu adalah bisa berbeda-beda, bisa di bawah 450, tetapi pada saat pengumuman kelulusan nanti maka seluruh peserta yang telah memiliki sertifikat pendidik itu maka berhak mendapatkan nilai sebesar 450 di bidang kompetensi teknis. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan semula, di mana kondisinya adalah atau situasi pada suatu instansi, misalnya seluruh peserta itu sudah memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Jadi kira-kira nanti siapa yang akan lulus untuk mengisi formasi yang telah disediakan oleh pemerintah teman-teman. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan seperti itu teman-teman, langsung saya memberikan sebuah ilustrasi di mana di sini kita membuat contoh kasusnya.
Kita misalkan saja lokasi formasinya adalah sekolah A, kemudian jumlah kuota yang diberikan atau yang diterima adalah 1 orang. Dan kebetulan juga jumlah pelamarnya adalah 2 orang. Jadi di sini teman-teman saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini adalah hanya sebuah contoh atau sampel saja, bukan berarti ini adalah kondisi jumlah formasi atau jumlah kuota serta jumlah pelamar sebenarnya yang telah ada teman-teman. Tapi di sini kita hanya mengambil atau kita hanya membuat contoh saja, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita kembali menyampaikan bahwa jumlah kuotanya adalah 1 orang, kemudian jumlah pelamar adalah 2 orang. Tentu nanti teman-teman secara logika dulu bahwa nanti akan terbuang 1 orang dan akan diterima 1 orang. Dan masalahnya di sini adalah kita sampaikan tadi bahwa seluruh pelamarnya adalah sudah cerdik atau sudah sertifikasi. Jadi nanti kira-kira siapa yang akan mengisi formasi tersebut, atau nanti kelulusan pelamar atau peserta itu ditentukan berdasarkan apa teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa mereka sudah sama-sama cerdik. Nah di sini untuk menjawab pertanyaan seperti itu saya sudah membuat sebuah tabel yang mana kolom pertama adalah berisi nomor 1 dan 2, kemudian kolom kedua itu nama peserta, kita misalkan adalah pertama namanya A, kemudian nama kedua adalah B. Kemudian kolom ketiga itu nilai teknis yang mereka dapatkan setelah mendapatkan afirmasi, di mana si A mendapatkan 450, kemudian si B mendapatkan 450. Kenapa mereka sama-sama mendapatkan 450 teman-teman? Karena mereka sudah sama-sama sertifikasi. Kemudian kita teruskan dengan kolom berikutnya yaitu nilai sosial kultural mereka teman-teman, di mana si A mendapatkan nilai sosial kulturalnya adalah 92, kemudian si B mendapatkan nilai misalnya 91. Kita teruskan dengan kolom berikutnya yaitu manajerial, di mana nilai yang diperoleh si A adalah 90, kemudian si B adalah 92. Dan yang terakhir adalah wawancara, di mana nilai si A adalah 35, kemudian si B adalah 33. Jadi kalau misalnya kita totalkan teman-teman, pasti mereka memiliki perbedaan nilai totalnya teman-teman. Kebetulan di sini si A mendapatkan nilai totalnya adalah 707, yaitu setelah ditambahkan semua jenis tes atau semua nilai daripada jenis tes yang telah diikuti. Kemudian si B juga mendapatkan sebesar 706. Jadi nanti teman-teman untuk menentukan siapa yang akan mengisi formasi ini yang hanya 1 orang ini teman-teman, maka dilihat berdasarkan nilai total mereka. Walaupun di sini mereka sudah sama-sama cerdik, sudah memiliki nilai teknis yang sama yaitu 450, tetapi yang membedakan mereka nanti adalah nilai total mereka teman-teman. Jadi di sini yang dilihat atau yang diambil adalah peserta yang memiliki jumlah total nilai yang paling besar. Jadi kebetulan di sini adalah yang memiliki nilai paling tinggi itu adalah si A, sehingga nanti si A ini dibuat keterangan yaitu PL dan sementara si B adalah PTL. Jadi kalau misalnya si B ini teman-teman tidak diterima di sekolah A, maka nanti akan dilemparkan ke sekolah yang lain. Pokoknya dulu untuk lokasi formasi yaitu sekolah A ini yang diterima adalah hanya 1 orang yaitu si A, karena si A yang memiliki nilai paling tinggi yaitu 707. Jadi di sini bisa kita menarik kesimpulan bahwa kalau seandainya seluruh peserta itu sudah memiliki sertifikat pendidik, maka yang dinilai nanti adalah nilai totalnya berapa teman-teman. Jadi nilai total yang paling tinggi itulah yang bisa mengisi formasi tersebut. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua dalam memprediksi tingkat kelulusan pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Jadi seperti itu saja teman-teman, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.